Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita berjumpa lagi pada mata pelajaran ekonomi, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang kelangkaan. Dan bertepatan kali ini juga kita akan memakai model pembelajaran interaktif, yaitu the session making, di mana materi yang kita bahas hari ini mengenai kelangkaan dan tujuan pembelajarannya ini untuk mengidentifikasi masalah-masalah apa saja yang terkait dengan kelangkaan. Baiklah, pada pembelajaran kali ini, Ibu akan bagikan kalian ke dalam 3 tim, di mana satu timnya itu terdiri dari 3 orang. Untuk tim yang pertama, yaitu ada Anissa, Anjali, kemudian ada Rwanda. Kemudian untuk tim yang kedua, itu ada Putri, Melinda, dan Okta. Dan tim yang ketiga ada Elsa dan Amira. Masing-masing dari tim ini nanti akan memaparkan hasil diskusi mereka terkait dengan rumusan masalah yang akan Ibu berikan nantinya. Sudah tampil, Bu? Ya, sudah. Terima kasih, Melinda. Ini adalah sebuah gambar di mana sangat relevan dengan kondisi kita saat ini. Di mana kondisi saat ini yang seperti kita tahu adalah kita sedang mengalami yang namanya kelangkaan suatu produk dari minyak goreng. Nah, dari ini mungkin akan bisa kalian analisis terkait permasalahan dari pembahasan kita kali ini. Sebelumnya, Ibu akan berikan terlebih dahulu sebuah rumusan masalah. Silakan masing-masing tim atau notulen timnya untuk mencatat rumusan masalah yang Ibu berikan. Yang pertama yaitu, apa itu kelangkaan? Yang kedua, apa penyebab kelangkaan? Yang ketiga, analisis penyebab kelangkaan pada kasus minyak goreng. Yang keempat yaitu langkah penanggulangan atau pencegahan terkait dengan masalah kelangkaan minyak goreng. Yang terakhir yaitu silakan anggota masing-masing tim untuk mencari alternatif solusi permasalahan terkait dengan kelangkaan minyak goreng ini. Baiklah, itu tadi adalah rumusan masalahnya. Silakan kalian identifikasi dan kalian analisis dan persiapkan hasil analisisnya untuk dipresentasikan nanti. Ibu beri waktu 40 menit untuk kalian analisis. Silakan. Baik. Baiklah, karena waktunya sudah berlalu 40 menit, itu artinya waktu diskusi kalian sesama tim sudah habis. Ibu persilakan kepada masing-masing tim untuk mempresentasikan hasil diskusinya terkait rumusan masalah yang sudah Ibu berikan. Baiklah, untuk tim yang pertama, Ibu persilakan anggota kelompoknya untuk menyampaikan hasil paparannya. Kepada tim 1, Ibu persilakan. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya, Anissa Putri Pujawati, akan memaparkan mengenai apa itu kelangkaan dan penyebab dari kelangkaan itu sendiri. Adapun kelangkaan adalah merupakan suatu kondisi di mana kita tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Adapun penyebab dari kelangkaan tersebut adalah yang pertama, adanya pandemi COVID-19 ini, kemampuan produksi, proses distribusi dan logistik. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya paparkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya kepada saudari Rwanda. Saya persilakan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab terjadinya kelangkaan minyak goreng, yaitu pertama, naiknya harga minyak nabati atau CPO. Akibat kenaikan CPO tersebut, produsen minyak goreng lebih memilih menjual minyak goreng ke luar negeri dibandingkan ke dalam negeri. Yang kedua yaitu terjadi kebocoran terhadap industri, yang kemudian dijual dengan harga yang tak sesuai patokan pemerintah. Yang ketiga yaitu terjadinya fenomena panic buying,
yang menimpa sebagian besar ibu rumah tangga, dan terdapat juga penarikan pasokan minyak goreng dari pasaran oleh distributor. Dan yang terakhir yaitu adanya penimbunan minyak goreng yang dilakukan oleh sejumlah oknum di kalangan masyarakat. Kemudian langkah-langkah dalam penanggulangannya yaitu pertama, meningkatkan kapasitas produksi minyak goreng untuk meningkatkan jumlah minyak goreng yang beredar. Yang kedua yaitu mengurangi atau menghemat penggunaan minyak goreng agar tidak terjadi peningkatan permintaan yang kemudian berdampak pada panic buying. Yang ketiga yaitu pemerintah seharusnya menetapkan kebijakan subsidi seiring dengan ketersediaan minyak goreng di pasaran. Dan kemudian penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Anjali. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya Muhammad Anjali, saya akan menjelaskan tentang solusi dan alternatif dari kelangkaan minyak goreng ini sendiri. Jadi berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan, kelompok 1 atau kelompok kami memberikan sebuah solusi untuk memecahkan suatu permasalahan dari kelangkaan minyak goreng itu sendiri, yaitu adalah dengan cara mengganti minyak goreng itu sendiri dengan menggunakan dua jenis bahan, yaitu mentega dan margarin. Mengapa? Karena menurut kami mentega ini adalah produk olahan yang terbuat dari susu atau hewani, dan biasanya juga bisa digunakan untuk membuat sebuah olahan kue dan roti, tetapi juga bisa dilakukan untuk kegiatan-kegiatan menggoreng dengan skala yang lebih kecil. Jadi menurut kami untuk mengatasi kelangkaan sementara dari kelangkaan minyak goreng ini sendiri, menggunakan margarin dan mentega ini adalah sebuah solusi yang tepat. Terlebih sebuah margarin dan mentega ini sendiri memiliki nutrisi yang lebih baik daripada minyak goreng, karena kolesterol dan lemak jenuh yang terdapat dari margarin sendiri tidak setinggi dari minyak goreng, sehingga lebih resiko terkena penyakit jantungnya maupun stroke itu menjadi lebih rendah. Jadi mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 sudah memaparkan hasil diskusinya. Selanjutnya Ibu akan persilakan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 2, Ibu persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya Melinda Putri dari perwakilan kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa itu kelangkaan? Pengertian kelangkaan adalah terbatasnya sumber daya untuk mencukupi atau memuaskan kebutuhan manusia. Yang secara sederhana, pengertian kelangkaan adalah terbatasnya sumber daya sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia tidak tercukupi. Untuk soal yang kedua, apa penyebab kelangkaan? Penyebab kelangkaan disebabkan oleh yang pertama, permintaan yang meningkat sementara SDA yang terbatas. Yang kedua, perbedaan geografis. Yang ketiga, manusia memiliki sifat yang serakah. Yang keempat, pertambahan jumlah penduduk. Dan yang kelima, persediaan sumber daya alam yang terbatas. Yang keenam, bencana alam. Dan yang terakhir, soal yang ketiga, analisis penyebab kelangkaan pada kasus minyak goreng. Penyebab kelangkaan pada kasus minyak goreng ini disebabkan oleh yang pertama, naiknya harga minyak nabati karena CPO merupakan salah satu jenis minyak nabati yang paling banyak diminati oleh masyarakat dunia. Yang kedua, pemerintah merencanakan program B30. Faktor penyebab kelangkaan minyak goreng yang kedua adalah kewajiban pemerintah terkait dengan program B30. Program B30 adalah program pemerintah untuk mewajibkan pencampuran 30% diesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar. Yang saat ini konsumsi yang seharusnya digunakan untuk minyak goreng digunakan produksi biodiesel. Hal tersebut terjadi karena adanya kewajiban untuk pengusaha CPO agar memenuhi market produksi biodiesel sebesar 30%. Faktor yang ketiga, pandemi COVID-19 yang belum berakhir.
Faktor penyebab kelangkaan minyak goreng yang ketiga adalah kondisi pandemi yang belum selesai hingga saat ini. Terdapat banyak negara di seluruh dunia yang saat ini mengalami gelombang ketiga COVID-19. Yang keempat, proses distribusi dan logistik. Faktor penyebab kelangkaan minyak goreng yang keempat karena proses distribusi dan logistik. Diterangkan bahwa produsen minyak goreng hanya ada di beberapa daerah saja, padahal proses distribusi minyak goreng dilakukan ke berbagai penjuru Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan kenaikan harga distribusi. Sedangkan berkaitan dengan logistik, harga kontainer saat ini diketahui lebih mahal daripada sebelumnya. Baiklah, selanjutnya untuk yang keempat, langkah-langkah penanggulannya dapat dilakukan dengan menghemat penggunaan minyak goreng agar permintaan di masyarakat tidak terjadinya panic buying. Yang kedua yaitu pemerintah seharusnya menerapkan kebijakan yang lebih tegas dalam mengatur jumlah produksi minyak. Untuk soal yang kelima akan dijelaskan oleh Saudari Putri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan nomor 5, yaitu alternatif solusi permasalahan. Jadi, kelangkaan minyak goreng ini terjadi akibat panic buying yang dilakukan oleh masyarakat. Yang kedua, karena harga minyak goreng yang makin meningkat, menjadikan masyarakat lebih memilih untuk membeli minyak goreng dengan harga 14.000 yang telah diterapkan oleh pemerintah dengan subsidi Jadi untuk mengatasinya harus ada kontrol dari pemerintah terkait biaya produksi yang wajib oleh produsen. Jika biaya produksi terus tetap berada di angka tinggi, maka harga minyak goreng akan tetap berada di tingkat tinggi juga. Untuk itu, perlu sekali pemerintah untuk menjaga stabilitas harga, terkhusus bagian biaya bahan baku untuk minyak. Kemudian, harga CPO yang tinggi juga menyebabkan naiknya minyak goreng. Untuk itu, pemerintah juga perlu menetapkan kebijakan harga minimum dan maksimum yang harus ditaati oleh produsen CPO, agar itu tidak memberatkan bagi produsen minyak goreng dalam memproduksi barang yang mereka buat. Kemudian, untuk menjaga stabilitas, pemerintah juga harus melakukan pengawasan terhadap distribusi minyak goreng yang terjadi di pasar, agar pendistribusian tersebut terjadi secara merata di pasar-pasar yang ada. Mungkin itu saja, Bu. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 atas paparannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu kepada kelompok 3. Dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Saya Elsa Fajira Peranginangin, saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan rumusan pertama, yaitu apa itu kelangkaan. Kelangkaan adalah kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan hidup yang tidak terbatas. Kelangkaan timbul karena kebutuhan manusia terus bertambah. Akibatnya, sumber daya yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah yang kedua. Apa penyebab kelangkaan minyak goreng? Yang pertama, yaitu naiknya harga minyak nabati. Yang kedua, pemerintah merancang program B30. Yang ketiga, pandemi COVID-19 belum berakhir. Dan yang keempat, proses distribusi dan logistik. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Amira. Saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan rumusan masalah yang ketiga, yaitu analisis penyebab kelangkaan pada kasus minyak goreng. Yang pertama, adanya kenaikan dalam harga minyak nabati. CPO merupakan salah satu jenis minyak nabati yang paling banyak diminati oleh masyarakat di dunia, di mana harga CPO saat ini mengalami kenaikan yang
cukup signifikan, yaitu awalnya dari $1.100 menjadi $1.340. Kemudian yang kedua, pemerintah mencanangkan program B30. Kewajiban pemerintah terkait dengan program B30, yaitu program B30 adalah program pemerintah yang mewajibkan pencampuran 30% diesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar. Yang ketiga, pandemi COVID-19 belum berakhir. Faktor penyebab kelangkaan minyak goreng karena kondisi pandemi COVID-19, terdapat banyak negara di seluruh dunia yang saat ini sedang mengalami gelombang ketiga COVID-19. Konsumen luar negeri yang selama ini menggunakan minyak nabati juga mulai beralih ke CPO, sehingga ada kenaikan permintaan di luar negeri terkait ekspor CPO. Yang keempat, faktor penyebab kelangkaan minyak goreng yang keempat itu karena proses distribusi dan logistik. Diterangkan bahwa produsen minyak goreng hanya ada di beberapa daerah saja, padahal proses distribusi minyak goreng dilakukan ke berbagai penjuru Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan kenaikan harga distribusi, sedangkan berkaitan dengan logistik, harga kontainer saat ini diketahui lebih mahal dari sebelumnya. Shipping atau perkapalan juga mengalami kenaikan harga. Faktor inilah yang mendorong harga kebutuhan minyak goreng mengalami kenaikan. Dan yang terakhir itu, saya akan menjelaskan langkah untuk penanggulangan pencegahan terjadinya kelangkaan minyak goreng ini, yaitu dengan membatasi kegiatan ekspor minyak goreng sebelum kebutuhan dalam negeri terpenuhi. Kemudian untuk solusi akan disampaikan oleh Elsa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kelima, yaitu alternatif solusi permasalahan. Pemerintah sudah menyiapkan skema subsidi minyak goreng curah. Subsidi itu diberikan agar harga minyak goreng curah di pasaran sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET sebesar 14.000 per liter. Untuk itu, pemerintah menyiapkan nilai subsidi secara keseluruhan mencapai 7,6 triliun untuk 6 bulan. Dan pemerintah juga melakukan operasi pasar dalam jangka pendek. Pemerintah bisa melakukan operasi pasar, misalnya dengan melacak dari produsen, harus memiliki kewajiban untuk mensuplai kebutuhan dalam negeri sesuai dengan kebutuhan ekspor. Pemerintah harus memastikan pasokan minyak goreng dalam negeri terpenuhi dengan harga yang wajar agar terjangkau oleh masyarakat. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke, baiklah. Sekarang karena seluruh kelompok telah memaparkan hasil diskusinya, selanjutnya yaitu terkait dengan alternatif pemecahan masalah. Coba masing-masing kelompok perwakilannya saja, cukup 1 orang, sampaikan, berikan alasan mengapa memilih alternatif dari solusi tersebut. Baiklah, untuk kelompok 1, Ibu persilakan. Baik, terima kasih Bu. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang alasan kenapa kami memilih solusi tersebut. Jadi kenapa kami memilih untuk mencari mentega dan mengganti dengan margarin, karena di tengah kelangkaan ini, kalau kita hanya mau menunggu sampai dengan pemerintah melakukan berbagai macam kebijakan, akan tetapi belum pasti hasilnya, itu akan sangat memberikan dampak yang sangat susah bagi masyarakat. Tetapi ketika kita langsung menggantinya dengan dua bahan ini, setidaknya masyarakat masih bisa melakukan kegiatan yang berhubungan dengan goreng-menggoreng walaupun dengan skala yang kecil. Dan menurut kami hal ini cukup untuk menggantikan kelangkaan minyak goreng dalam waktu yang tertentu dan dalam waktu yang skala pendek. Akan tetapi memang benar kalau untuk kegiatan atau produksi yang memiliki kegiatan goreng-menggoreng yang tingkat banyak seperti tukang jualan gorengan, itu memang akan sedikit berdampak. Tetapi menurut kami untuk rumah tangga, mentega dan margarin ini sangat baik. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Baik, terima kasih kembali untuk kelompok 1.
Selanjutnya untuk kelompok 2, Ibu persilakan untuk menyampaikan alternatif solusinya, mengapa memilih alasan itu. Mengapa alasan kalian memilih solusi itu. Baiklah, untuk kelompok 2, Ibu persilakan. Baiklah Bu, di sini saya akan menjelaskan mengenai alasan kami memilih solusi di mana pemerintahan harus menjaga stabilitas harga di pasar serta membuat kebijakan harga minimum dan maksimum. Alasan kami di sini adalah ketika pemerintah membuat kebijakan harga maksimum dan minimum, maka itu akan menjadi suatu aturan terikat yang harus ditaati oleh para pelaku usaha, terkhususnya bagi pedagang ya. Karena jika sudah ada kebijakan tersebut, maka para pedagang tadi tidak bisa untuk menaikkan harga sesuka mereka. Menaikkan harga sangat tinggi ataupun sangat rendah, karena itu akan mempengaruhi daya beli dari konsumen. Mungkin itu saja, Bu. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya, Ibu persilakan kepada kelompok 3 untuk menyampaikan alasannya. Baik, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 3. Solusi yang dapat kami berikan yaitu membatasi ekspor minyak goreng. Alasannya, karena apabila produsen terus mensuplai minyak goreng ke luar negeri, maka stok minyak goreng di dalam negeri menipis, sehingga menimbulkan kelangkaan. Terima kasih, Bu. Terima kasih untuk masing-masing tim karena sudah menyampaikan alasan mengapa kalian memilih alternatif solusi dari permasalahan kelangkaan minyak goreng. Selanjutnya adalah kita akan mengambil keputusan terkait dengan solusi apa yang memang cocok terkait dengan permasalahan ini. Yang pertama, dari yang sudah kalian paparkan, bahwa salah satu langkah, beberapa langkah penanggulangan terkait dengan penanggulangan kelangkaan dari minyak goreng ini. Yang pertama adalah kita bisa meningkatkan kapasitas produksi minyak goreng itu agar jumlah yang beredar itu agar jumlah yang beredar itu cukup untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat. Yang kedua yaitu pemerintah harus menetapkan kebijakan subsidi karena ini memang sudah kebijakan subsidi ini sudah diberikan oleh pemerintah dan sudah dijalankan walaupun dalam pengimplementasiannya masih terdapat banyak sekali kekurangan. Yang selanjutnya yaitu seperti yang sudah kalian jelaskan bisa mengganti dengan alternatif mengganti ya dari seperti mengganti minyak goreng ke dalam mentega atau mengganti dengan minyak palem lainnya untuk memenuhi kebutuhan konsumen rumah tangga yang dalam skala kecil. Selanjutnya yaitu dengan penetapan atau membuat kebijakan agar tidak terlalu banyak atau tidak terlalu besar membatasi jumlah ekspor yang ada agar bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dan tercukupi. Dan baiklah, mungkin hanya itu saja. Baiklah, kasih banyak kepada anak-anak karena sudah berpartisipasi aktif dalam berdiskusi sesama tim dan menyampaikan pendapat-pendapatnya dan hasil analisisnya yang sudah sangat bagus dan sudah sangat baik. Kita juga sudah menemukan keputusannya, solusi apa yang terbaik untuk permasalahan ini. Baiklah, terima kasih banyak dan mohon maaf jika Ibu masih terdapat banyak sekali kekurangan dalam menyampaikan pembelajaran kali ini. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.